Teng lebet rian dikepeke. Assalamualaikum. Oh, mati. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Lisan mu'allim hadzal kitab Syekh Abdul Rahman Al-Jailani rahimahullah. Jami'an sayyidina masallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walal musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fa bainama mongko ing dalem suwiji wektu. Fa bainama mongko ing dalem suwiji wektu pada suatu hari al habibu utawi Kanjeng Nabi kang dadi kekasih sallallahu alaihi wasallam iku mung situn wong kang nengklengaken iku mung situn wong kang nengklengaken lisima'i tilkal asbahi maring ngrungokaken mengkono-mengkono cengrenge malaikat maring ngrungokaken mengkono-mengkono cengkrenge malaikat wa wajhuhu hale utawi wajahe Kanjeng Nabi hale utawi wajahe Kanjeng Nabi kumutahallilun mencorong. Di suatu hari Kanjeng Nabi sedang asik-asiknya bercengkrama dengan para malaikat, oleh malaikat Jibril diantaranya. Tiba-tiba nopo, tiba-tiba di situ ya, tiba-tiba temriku Kanjeng Nabi niku, karena Kanjeng Nabi itu kan satu sisi manusia, tapi di sisi yang lain beliau adalah seorang Nabi yang berupa nur, cahaya. Jadi sedang bercengkrama dengan malaikat dengan nurnya ya. Jadi sing ketara niku nure Kanjeng Nabi. Id akbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Siti Halimah. Lah kok moro-moro Siti Halimah, Sayyidah Halimah itu hadir. Tahu Kanjeng Nabi dalam posisi sebagai nur, sebagai manusia cahaya. Mu'linatan hale mertelaaken bisyahi kelawan jerit. Akhirnya saking nopo satu sisi wedi, satu sisi juga heran luar biasa. Takulu hale ngucap sapa Siti Halimah, wa gharibah, wa gharibah, duh Nabi kang gharib, duh Nabi kang ngumbara. Jadi gharib itu kalau bahasa sekarang itu aneh lah. Jadi apa yang beliau lihat itu sesuatu yang enggak umum.
Faqalat mongko dawuh sapa al malaikatu malaikat, ya Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad, ma anta bi gharibin, ma anta ora ana utawi sira iku bi gharibin wong kang aneh, bal anta hale utawi tuan minallahi sangking Gusti Allah iku qaribun wong kang parek. Jadi ketika Siti Halimah mengatakan gharib, jadi aneh sekali gitu. Akhirnya kalih malaikat dijawab dalam posisi Siti Halimah wedi niku wau, malaikat jawabi ma anta bi gharib bal anta minallahi qarib. Jenengan niku mboten aneh Kanjeng Nabi, justru apa? Kanjeng Nabi itu adalah qarib minallah. Jadi makhluk yang paling dekat kepada Allah itu nggih Kanjeng Nabi. Wa anta hale utawi tuwan lahu maring Kanjeng Nabi wa maring Gusti Allah. Wa anta hale utawi tuwan lahu maring Gusti Allah iku sofiyun, dadi pilihan. Wa habibun lan dadi kekasih. Bahkan engkau adalah pilihannya, makhluk pilihannya. Makanya kan ya Rabbi bil Mustafa. Mustafa itu kan orang yang dipilih, orang yang terpilih, dipilih oleh Allah. Faqalat mongko dawuh sinten Halimah. Akhirnya Siti Halimah dawuh malih wa wahidah. Wa wahidah do nabi kang dhewe. Jadi pertama Siti Halimah bilang gharib, Kanjeng Nabi jenengan niku kok aneh. Terus yang kedua jenengan kok dhewean. Aqalat mongko jawab malih sapa al malaikatu malaikat ya Muhammadu he Kanjeng Nabi Muhammad. Ma anta ora ono utawi sira iku biwahidin sendirian ijen iku biwahidin sendirian bal anta balik utawi sira balik utawi tuan iku sahibut ta'yidi nabi kang duweni kekuatan nabi kang duweni kekuatan wa anisuka utawi sifat aring tuan. Anis itu artinya nyaman, kenyamanan. Iku alhamdu, Allah kang den puji. Iku alhamidu, Allah kang den puji. Al-majidu tur mulya. Kanjeng Nabi mboten dhewean. Dawuh malaikat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten dhewean, bahkan napa? Jadi sing ngaring-ngaring Kanjeng Nabi, yang membuat Kanjeng Nabi nyaman itu justru langsung Gusti Allah, ya. Jadi buktinya pada saat Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi langsung ketemu kali Gusti Allah. Berarti kan tidak sendiri. Wa ikhwanuka utai pira-pira dulur tuan. Wa ikhwanuka utawi pira-pira dulur tuan iku ikhwanuka pira-pira dulur tuan minal malaikati saking para malaikat. Bahkan saudara-saudaranya Kanjeng Nabi itu para malaikat. Jadi koncone sinten jenengan? Koncone malaikat. Ya, jadi temennya Kanjeng Nabi itu tiap hari ya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, ya. Kalau kula jenengan kan nanti Sayyidina Israel, ya. Kalau mau meninggal, Kanjeng Nabi tiap hari berkumpul dengan para malaikat. Wa ahli tauhidilan, ahli tauhid juga Kanjeng Nabi memiliki sahabat yang luar biasa banyak, yang jumlahnya itu ribuan. Qala dawu malih sapa Halimah Siti Halimah wa yatimah, duh Kanjeng Nabi kang yatim. Jadi mari ngomong aneh. Terus yang kedua Kanjeng Nabi sendiri, yang ketiga sanjang malih, duh Kanjeng Nabi kang yatim.
Kanjeng Nabi sampun ditinggal abai sebelum beliau dilahirkan. Terus ketika masih bayi sudah ditinggal oleh ibunya. Ketika sudah menjelang dewasa ditinggal oleh kakeknya. Habis itu ketika hendak setelah itu ditinggal oleh pamannya. Jadi beliau dicoba oleh Allah dengan ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Tapi apa ucapannya malaikat? Faqalat mongko ngucap sopal malaikatu malaikat, lillahi iku keduwene Gusti Allah. Terruka utawi kedadian sira min yatimin hale dadi bocah yatim. Jadi Allah memang mentakdirkan Kanjeng Nabi sejak kecil dijadikan sebagai yatim. Agar apa? Fa inna qadraka mongko sak temene derajat sira indallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah iku azimun agung. Jadi sejak kecil Rasulullah itu sudah apa? Sudah dididik untuk mandiri, ya. Jadi Rasulullah sejak kecil itu sudah mandiri. Karena apa? Karena sudah nggak bisa bergantung kepada orang tuanya. Tidak bisa bergantung kepada orang tuanya. Bahkan derajat Kanjeng Nabi ngersane Gusti Allah itu juga luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi falamma ra'atuhu mongko ing dalam semangsane ningali ing Kanjeng Nabi ketika ternyata Siti Halimah sapa Halimah tu Siti Halimah. Jadi ketika tahu Siti Halimah melihat Kanjeng Nabi koncoan kalih malaikat saliman hale wong kang slamet minal ahwali sangking pira-pira pekewuh. Jadi Siti Halimah melihat banyak kejadian luar biasa yang menurut ukuran orang awam itu adalah Rasulullah ini bukan manusia biasa gitu. Mulai beliau mengambil dari Siti Aminah menyusui pertama kali, ya pada waktu itu hewan-hewannya langsung kelihatan sehat, ya bahkan tiap hari menghasilkan, ya. Setelah itu beliau melihat secara langsung bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para malaikat. Jadi beliau sering sekali melihat sesuatu yang aneh itu, ya. Akhirnya nopo rojaat mongko bali sinten Siti Halimah bihi kelawan Kanjeng Nabi masruratan hale wong kang bungah ilal itlali maring kampung. Ketika tahu Kanjeng Nabi baik-baik saja, ya sudah beliau tinggalkan. Tsumma qasad nuli cerita sinten Siti Halimah khabarahu ing kabare Kanjeng Nabi ala ba'dil kuhani ngatasi sebagiane pira-pira dukun. Jadi karena sering melihat keanehan pada diri Rasulullah, akhirnya nopo? Akhirnya Siti Halimah itu goleki wong pinter dalam tanda kutip. Jadi secara bahasa saat ini dukun lah. Jadi kan rawang. Sebenarnya Rasulullah itu siapa gitu. Ya. Jadi kalau kahanah zaman dulu itu kan mereka itu ada yang memang pendeta, ya pendeta dari umat Kristen, ada yang Yahudi, termasuk ada yang dari penyembah berhala. Ya. Jadi termasuk apa? Termasuk Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika bekerja sama dalam perdagangan sebelum beliau menikahi Kanjeng Nabi, itu kan beliau pernah juga datang ke seorang pendeta Kristen. Jadi bertanya siapa sebenarnya Rasulullah. Karena apa? Sejak mulai Siti Khadijah mengutus Rasulullah ke Syam, jadi suruh kontati manajer lah, ya. Jadi Siti Khadijah itu kan menjadikan Kanjeng Nabi manajer di perusahaannya pada waktu itu. Lah sejak dipegang oleh Kanjeng Nabi itu keuntungan berlipat ganda. Jadi itu sesuatu yang tidak biasa gitu. Akhirnya kan beliau bertanya kepada seorang pendeta. Ternyata ya dikasih tahu bahwa beliau itu seorang nabi. Jadi apa saja ketika berhubungan dengan Kanjeng Nabi mesti barokah, mesti jadi berkah. Termasuk yang dialami oleh Siti Halimah ini. Jadi kehidupan Siti Halimah itu kehidupan yang keberkahannya itu luar biasa.
Faqala mongko dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahin juru bedhek tawa dukun, ya Ibnu Zamzam, he Kanjeng Nabi kang bakal nguasani Zamzam. Jadi padahal Kanjeng Nabi tasih alit si kahanah ya. Jadi sing wong pinter niku dawuh ya Ibnu Zamzam, langsung ditunjuk. Ini kan masa depan padahal. Wahai orang yang menguasai air Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam ketika Rasulullah masih kecil masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi si kahanah ini sudah bisa menebak. Jadi suatu saat anak ini akan menguasai air Zam-Zam ini. Wal makom lan makom Ibrahim, termasuk makom Ibrahim. Warukni lan rukun Yamani. Rukun Yamani, rukun itu artinya pojokan, Yamani itu ya nama. Jadi pojokane Ka'bah ya, jadi Ka'bah itu kan punya beberapa pojok ya. Pojok sebelah apa namanya? Sebelah Multazam itu namanya kan Hajar Aswad di situ. Lah, setelahnya itu rukun Yamani. Lah di sebelah sananya itu Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang ada pembatasnya. Wal baitil haram lan masjidil haram lan baitul haram Ka'bah. Jadi sejak kecil si kahanah itu sudah memprediksi kalau Rasulullah nanti akan menguasai tanah Mekah. Afil yaqzati ana ta ing dalem tingkah melek ra'aita weruh sapa sira hadza ing ikilah. Ra'aita weruh sapa sira hadza ing ikilah napa khabarahu amfil manami ana ta ing dalem turu. Jadi ditanyakan ya, peristiwa itu tadi sampean ketahui dalam keadaan bermimpi atau secara langsung. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi dijak teng Mbah Dukun kalih Siti Halimah terus ditangleti niki wae. Bal wa hurmatil maliki, balik demi kemuliaane Gusti Allah kang dadi ratu. Al-allami kang banget ngaweru ini. Syahadtuhum ningali sapa ingsun ing malaikat. Syahadtuhum ningali sapa ingsun ing malaikat kifahan hale adep-adepan. Jadi ditakoki kalau karo kahana ini wau pendetone jenengan niku terus Siti Halimah ya. Tiap hari niku ngobrole kalih malaikat. Iku dalam keadaan bermimpi atau secara langsung. Akhirnya Kanjeng Nabi tasih alit nggih jawab. Lho aku iku ngobrol karo malaikat ya adep-adepan kaya aku ngobrol karo sampeyan. Nah, jawab ngoten kalih Kanjeng Nabi. La asyuku ora mamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono syahadtuhum. Wala udamulan ora den aling-alingi sapa ingsun. Bahkan dawuh Kanjeng Nabi tidak ada penghalang sama sekali ketika Rasulullah itu ngobrol dengan para malaikat. Faqala mangko ngucap maneh lahu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu juru bedhek. Absyir bunga sapa sira. Absyir bunga sapa sira ayyuhal hulam, he eling-eling bocah. Bahagialah wahai engkau Rasulullah. Fa anta mengkau tawi tuan iku sahibul a'lami, wong kang miliki bendera. Jadi dakwe ucapane kahin, engkaulah yang memiliki bendera wahai Rasulullah. Wa nubuwatuka utawi sifat kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi iku kaflun dadi gembok wa khitamun lan dadi pungkasan. Bahkan Kanjeng Nabi sudah diprediksi bahwa engkaulah nabi terakhir ya. Jadi engkaulah nabi terakhir bahkan menjadi kaflun ya. Makanya Kanjeng Nabi itu kan khatamul anbiya wal mursalin. Khatam itu dalam bahasa Arab artinya bukan hanya terakhir ya.
Sampean kalau dalam bahasa Arab modern ketika orang bertanya stempel, stempel itu bahasa Arabnya khotam. Ya. Khotam itu stempel artinya dalam bahasa Arab modern. Makanya khotamul anbiya wal mursalin di sini ya arti yang pertama ini koflun ini. Kanjeng Nabi itu adalah kunci. Ya, kunci. Istilahnya apa? Jadi yang sing nyetempel para nabi, para rasul, para wali itu Kanjeng Nabi semuanya. Cara ibarat sekarang itu yang ngasih rekom lah, ya. Jadi yang ngasih surat rekomendasi dari Gusti Allah sing bagian nanda tangani ku Kanjeng Nabi kabeh. Dan itu sudah disebutkan di bab-bab sebelumnya kan, bahwa Nabi Adam itu ada nurnya Kanjeng Nabi, Nabi Nuh ada nurnya. Itu nur itu kan berfungsi sebagai rekom kan, ya, yang menghubungkan antara Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, antara beliau dengan Gusti Allah. Lah penghubung itu adalah Kanjeng Nabi gitu loh. Makanya Kanjeng Nabi itu bukan hanya khitam, ya bukan hanya khitam yang berarti akhir, tetapi juga berarti koflun, ya. Jadi gemboe, ya, gemboe para nabi, kuncinya para nabi, para rasul itu ya Kanjeng Nabi itu, gitu. Ya, jadi stempelnya lah. Alaika ing atase sira yang zilu tumurun sapa Jibrilu malaikat Jibril. Jadi demi Kanjeng Nabi, Sayyidina Jibril itu tiap hari menjadi temannya Kanjeng Nabi. Bahkan ya malaikat Jibril itu khadim. Jadi yang melayani Kanjeng Nabi itu Sayyidina Jibril. Ya. Jadi khadim Rasulillah. Jadi pelayannya Rasulullah itu ya malaikat Jibril itu. Bisa tilqudsi lan ing atase lemek kang suci yukhatibuka dawuhe ing tuan sapa al jalilu Gusti Allah kang mulya wa manutawi sapa iku zalladzi ikilah wong ya suruh kang liputi sapa alladzi ma ing perkara hawaita kang mengku sinten tuan minat tafdili sangking keutamaan wa an ba'di wasfin wa an ba'di wasfi ma'naka lan sangking sebagiane sifat bagus tuan lan sangking sebagiane sifat bagus tuan yak suruh cupet apa lisanul madihi lisane wong kang ngelem al-mutili kang dawaaken. Didawe Syekh Abdurrahman ya, saking agunge derajat tuan niku, saking agunge derajat Kanjeng Nabi yaksuru lisanul madih. Jadi orang memuji Kanjeng Nabi ya kosir itu ya kurang ya. Karena apa? Karena derajat Rasulullah itu di atas jauh itu semua ya. Jadi lisanul madih qasir. Makanya al-madihun muballighun illa fi madhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang memuji pasti berlebihan. Sampean mau memuji koncone mesti berlebihan. Wah sampean wayu lho Mbak. Oh ya widodari. Ya jelas itu berlebihan ya. Sampean niku misalkan anak bupati teko lek gak krono sampeyan iki Banyuwangi gak bakal maju. Lek gak enek sampeyan wis jelas berlebihan iku wis mesti golek sumbangan. Ya. Jadi tetapi apa? Jadi al-madihun muballighun illa fi madhi Rasulillah. Tapi kalau memuji Kanjeng Nabi masih kurang semuanya. Jadi setiap orang yang memuji pasti berlebihan kecuali memuji kepada Rasulullah. Itu dawai ulama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi luwih baguse manungsa apane khalqan kadadiane. Jadi Rasulullah adalah manusia paling sempurna di alam semesta ini. Wa khuluqan lan akhlaqi, bukan hanya sempurna jasadnya tapi juga akhlaknya. Nah, ini Kanjeng Nabi niku dadi menungso dikumpulne kabeh sak alam donya niki paling ganteng 50% Kanjeng Nabi. 25% Nabi Yusuf, 25% sisanya kangge awake dhewe kabeh zaman Nabi Adam sampai dina kiamat.
Cuman apa? Rasulullah itu dihijab. Jadi sama Allah itu dihijab. Makanya ada seorang ulama mengatakan bahwa kenapa Kanjeng Nabi itu kok berjenggot? Kanjeng Nabi itu kan berjenggot punya, ya. Karena apa? Untuk menutupi sifat jamaliyah beliau. Jadi seandainya Rasulullah itu ya tidak berjenggot, maka orang melihat Kanjeng Nabi itu lebih dari melihat Nabi Yusuf. Orang melihat Nabi Yusuf, perempuan itu kan langsung motong jari, bahkan orang Mesir rela tidak makan berhari-hari hanya untuk melihat Nabi Yusuf. Jadi orang Mesir pada waktu itu ndelok Nabi Yusuf ini kuarek. Jadi sudah nggak butuh makan, nggak butuh minum. Gitu. Lah Kanjeng Nabi dihijab kegantengannya itu dengan cara ada jenggot itu tadi diantaranya. Ya, termasuk apa? Termasuk jenggot yang ada di Kanjeng Nabi itu kenapa nggak dipotong? Karena kalau dipotong dia akan nangis seumur hidupnya rambut itu, karena harus berpisah dengan orang paling mulia di alam semesta. Beto kali dewe ya orang laki-laki sama nyapo ngingu jenggot kan sunnah Kanjeng Nabi. Padahal jenggot itu kalau dipotong ya dia bahagia karena terlepas dari orang yang penuh dosa. Jadi alhamdulillah selepas harus sampean wis gak melok dosa meneh aku. Ya. Beda dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu segala sesuatu yang berpisah dengan beliau itu dia akan menangis seumur hidup gitu. Makanya apa ya? Makanya sunnah-sunnah kayak motong kuku, motong jenggot itu namanya sunnah fitriyah. Orang kafir juga bisa. Pemain-pemain bola itu banyak yang berjenggot. Ya. Jadi ya tidak terlalu istimewa lah kalau halal seperti itu. Apakah sunnah? Ya sunnah fitriyah namanya. Ya sunnah yang natural. Ya sunnah sama sunnahnya. Cuman kalau dibicarakan lebih dalam, ya tidak terlalu istimewa. Yang istimewa itu adalah akhlaknya. Ya, kalau akhlaknya itu istimewa. Jadi kita harus mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahdahum lan luweh oleh nuduhaken nas lan luweh oleh nuduhaken nas ilal haqqi maring perkara kang hak apane turu kon dalane. Karena ono apa khuluquhu akhlake Kanjeng Nabi ku Al-Qur'anu Al-Qur'an. Jadi niki sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi para sahabat pernah sowan teng Sayyidah Aisyah bertanya, "Ma akhlaqu Rasulillah?" Jadi akhlake Kanjeng Nabi niku napa Sayyidah Aisyah? Jawabannya Sayyidah Aisyah adalah akhlaquhu Al-Qur'an. Jadi akhlake Kanjeng Nabi itu ya Al-Qur'an itu. Wasimatuhu utawi wateke Kanjeng Nabi ku al-ghufranu pengapura. Jadi Rasulullah itu mengampuni orang yang bersalah dengan beliau. Yang sahu nasihati sinten Kanjeng Nabi lil insani maring menungso. Wa yafsahu lan jembaraken sinten Kanjeng Nabi fil ihsani ing dalem gawe bagus. Wa ya'fulan ngapura sinten Kanjeng Nabi anil dzambi saking dosa idza kana arikalane ana apa dzambi iku fi haqqihi ing dalem haqqe Kanjeng Nabi. Wa sababihi lan sababe Kanjeng Nabi. Wa idza duyi'a lan arikalane den sia-siaaken apa hakullahi hake Gusti Allah. Jadi kalau berkaitan dengan haknya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku pengapurane luar biasa. Tapi yang disia-siakan itu adalah haknya Allah, ya. Lam yakum mongko ora jumeneng sapa ahadun wong suwiji li ghadabihi krana bendune Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi niku rela ghadab. Man utawi sapane wong iku ra'ahu ningali sapa man ing Kanjeng Nabi, ningali sapa man ing Kanjeng Nabi badihatan ing dalem kawitane, habahu mangko wedi sapa man ing Kanjeng Nabi. Jadi orang yang melihat Kanjeng Nabi pertama kali, ya kok pertama kali bertemu Kanjeng Nabi, maka yang dia rasakan adalah haibah.
Jadi haibah itu sifat kewibawaan yang luar biasa. Jadi siapapun orang melihat Rasulullah pertama kali itu langsung yang dirasakan haibah. Pernah suatu ketika ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia sebelumnya hanya dapat informasi dari orang-orang yang membenci beliau, ya. Jadi saking benci, jadi datang ke Mekah itu niatnya untuk membunuh Kanjeng Nabi. Jadi dia sudah mempersiapkan pedang untuk membunuh Kanjeng Nabi. Tapi apa yang terjadi ketika beliau berhadapan dengan Rasulullah lalu mengungkapkan segala bentuk kebencian yang dimiliki, Rasulullah hanya membalas dengan senyuman, ya. Jadi Rasulullah hanya tersenyum ketika dicela oleh laki-laki ini. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya laki-laki ini luluh dengan sendirinya. Jadi luluh karena kewibawaan Rasulullah. Akhirnya dia membuat dua kata yang sangat terkenal. Jadi inni qad sa'aitu ilaika wa ma 'alal ardi, ya, abghadun nas illa fik, wa inni qad zahibun ilaika wa ma 'ala wajhil ardi ahabbun nas illa mink. Jadi saya datang, ya, datang jauh-jauh untuk bertemu engkau wahai Rasulullah. Dan di dunia ini tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau. Tapi detik ini, ya, aku datang menghadapmu dan tidak ada di dunia ini orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Akhirnya sampai dia bisa memeluk Rasulullah dan akhirnya masuk Islam, ya. Karena Rasulullah seperti itu, haibahnya Rasulullah itu luar biasa, ya. Dan itu apa? Dan itu dirasakan bukan hanya oleh para sahabat tadi, tapi siapapun yang bertemu Rasulullah, ya. Tuh. Jadi orang pertama kali melihat Kanjeng Nabi yang dirasakan adalah haibahnya, kewibawaannya yang luar biasa. Wa idza da'ahu lan arikala ning ngundang ing Kanjeng Nabi sapa al miskin wong kang melarat, aja bahu mengko nyembadani sinten Kanjeng Nabi ing miskin. Jadi Rasulullah ketika diundang oleh orang miskin, ya beliau datang. Jadi beliau tidak memilih apa ini kaya atau miskin, tidak. Siapapun yang memanggil beliau, beliau siap untuk hadir. Ya kulo dawuh sinten Kanjeng Nabi al haqqa ing perkara kang hak walau kana lan senajan ana apa hak iku murron pahit. Beliau menyampaikan kebenaran walaupun, ya, harus berseberangan dengan setiap orang yang dihadapi. Wala yudmiru lan ora nyimpen sinten Kanjeng Nabi li muslimin maring wong muslim ghasyan ing bujuk wala durran lan kemelaratan. Beliau tidak pernah memusuhi sahabatnya. Man utawi sapane wong iku nazara ningali sapa man fi wajhihi ing dalem wajahe Kanjeng Nabi alima mongko ngawerwi sapa man annahu sak temene wajhihi iku laisa ora ana apa wajhihi iku biwajhi kadzabin wajahe wong kang goroh. Jadi setiap orang yang melihat Rasulullah, melihat wajahnya saja, dia akan tahu kalau Rasulullah itu adalah orang yang al-amin, yang bisa dipercaya. Makanya Rasulullah sejak muda ketika di Mekah sudah mendapat kepercayaan dari orang-orang kafir. Makanya julukannya kan al-amin, ya. Ketika sedang renovasi Ka'bah, ya, dan Rasulullah masih muda pada waktu itu, yang disuruh untuk memimpin ya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi masih muda itu, dan Kanjeng Nabi masih bekerja di Siti Khadijah, ya. Karena apa? Karena setiap orang melihat, ya, wajahnya Rasul langsung bisa memutuskan kalau beliau adalah orang yang luar biasa. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ana sinten Kanjeng Nabi iku bi ghammazin wong kang akeh goroe wala ayyabin lan ora wong kang nacat-nacat. Jadi Rasulullah bukanlah orang yang suka bohong, bukanlah orang yang suka menghina. Idza surra arikalane bungah sinten Kanjeng Nabi faka'anna wajhahu mongko kaya-kaya sak temene wajahe Kanjeng Nabi iku qit'atu qamarin, cuwilane rembulan. Jadi ketika Rasulullah sedang bahagia, ya, maka para sahabat melihat wajahnya beliau itu seperti rembulan, ya, sinarnya itu wajahnya bersinar.
Wa idza kallama lan ari kalane dawuh sinten Kanjeng Nabi annasa ing menungso Faka'annama yajnuna mongko kaya oleh dawuh faka'annama yajnuna mongko kaya oleh ngunduh sapa nas min kalamihi sangking kalame Kanjeng Nabi ahla samarin ing manis-manise buah-buahan. Jadi setiap apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah itu ibarat buah yang sangat manis. Jadi Rasulullah itu kalamuhu qalla wadalla. Ya, kalau jenengan belajar dalam hadis, ilmu hadis, jadi ucapannya Kanjeng Nabi itu adalah sederhana tapi penuh makna. Ya. Jadi qalla wadalla. Jadi qalla itu sedikit, dalla itu memiliki arti yang luar biasa. Makanya Rasulullah itu julukannya adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah satu lafadz tapi bisa sejuta makna. Ya. Ya, kalau kita mempelajari dalam ilmu agama Islam, dari hadis saja berapa banyak ilmu yang dilahirkan. Dari Al-Quran berapa banyak ilmu yang dilahirkan. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu Jawami'ul Kalim. Ya. Jadi satu ilmu, ya, satu perkataan yang beliau utarakan di dalam hadisnya itu memiliki jutaan ilmu, ya, karena Jawami'ul Kalim itu tadi. Makanya di sini diibaratkan bahwa Rasulullah itu setiap ucapannya ibarat buah-buahan. Wa idza tabassama lan ari kalane mesem sinten Kanjeng Nabi. Lan ari kalane mesem sinten Kanjeng Nabi tabassama mongko mesem sinten Kanjeng Nabi an misli habbil ghamami saking sepadane udan es. Jadi beliau ketika tersenyum itu menyejukkan. Wa idza takallama lan ari kalane dawuh sinten Kanjeng Nabi faka'annama durru mangka kaya-kaya sak temene inten iku yaskutu ceblok apa ad-durru min dzalikal kalami saking mengkono-mengkono kalam. Jadi ketika Rasulullah itu bersabda maka selalu keluar intan, ya, intan berlian dari ucapan beliau, menunjukkan bahwa apa yang beliau ucapkan, ya, apapun itu selalu selalu penuh dengan makna yang luar biasa. Wa idza tahaddasa lan ari kalane guneman sinten Kanjeng Nabi faka'annal miska mongko kaya-kaya sak temene minyak misik iku yakhruju metu apa al miska min fihi sangking tutuke Kanjeng Nabi. Jadi ketika beliau berkata maka seakan keluar minyak wangi yang luar biasa dari lisannya. Wa idza marra lan ari kalane liwat sinten Kanjeng Nabi bitariqin kelawan dalan. Jadi ketika Rasulullah berjalan di sebuah jalan urifa mongko den kaweruhi min tibihi saking wangine Kanjeng Nabi. Jadi seluruh jalan yang dilalui oleh Rasulullah itu menjadi wangi semuanya, ya. Annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qad marra teman liwatan sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalem tariqin. Jadi jalan yang dilalui oleh Kanjeng Nabi, ya, semuanya menjadi wangi yang luar biasa. Wa idza jalasa wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.